Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan dengan judul Memahami Kinerja Kreatif. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Linda Dewi. Saya Taufik Setiawati. Saya Siti Apriyadi. Saya Luluul Aini. Saya Syara Anita. Yang pertama, perbedaan kelompok dan tim. Kelompok kerja sekumpulan individu yang berinteraksi untuk berbagi informasi. Fokusnya itu pada tujuan individu masing-masing. Bekerja sama tetapi tetap fokus pada hasilnya masing-masing. Contohnya itu seperti mahasiswa dalam satu kelas yang mendapatkan tugas masing-masing, lalu hasilnya dikumpulkan secara terpisah. Nah, yang kedua itu ada tim kerja. Sekelompok individu dengan tujuan bersama. Seperti menghasilkan kinerja kolektif, terus bekerja sama untuk mencapai hasil bersama yang lebih besar. Contohnya itu seperti kelompok yang mengerjakan satu proyek bersama, di mana semua bagian digabungkan menjadi satu hasil akhir. Selanjutnya adalah jenis-jenis tim. Yang pertama adalah tim pemecah masalah atau tim yang dibentuk untuk mengidentifikasi dan mencari akar masalah yang muncul di tempat kerja. Contohnya seperti tim quality control di sebuah perusahaan manufaktur yang mesti mengecek produk dan memberikan saran perbaikan jika ditemukan produk cacat. Yang kedua adalah tim kerja yang dikelola mandiri, tidak hanya mencari solusi, tapi juga melaksanakan keputusan dan bertanggung jawab atas hasilnya. Contohnya seperti tim di sebuah klinik yang mengatur jadwal pelayanan, pasien, membagi tugas antar anggota, dan menyelesaikan masalah operasional. Yang ketiga adalah tim lintas fungsi. Tim lintas fungsi terdiri dari anggota yang berasal dari berbagai divisi atau bidang yang berbeda, tetapi bekerja bersama untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu. Contohnya seperti dalam peluncuran produk baru, tim pemasaran, tim keuangan, dan tim produksi, serta tim IT bekerja bersama untuk memastikan produk berhasil di pasaran. Dan yang keempat adalah tim virtual, adalah tim yang anggotanya bekerja dari lokasi yang berbeda dan berkomunikasi menggunakan teknologi seperti email, video, atau aplikasi pesan. Yang kelima adalah tim virtual, adalah tim yang anggotanya bekerja dari lokasi yang berbeda dan berkomunikasi menggunakan teknologi seperti email, video, dan aplikasi pesan. Contohnya seperti dalam misi pengiriman astronot oleh NASA, terdapat banyak tim seperti tim penelitian, teknisi, kru darat, dan tim medis yang semuanya bekerja sama untuk memastikan misi berhasil. Baik, selanjutnya yaitu adalah mengubah kelompok karyawan menjadi tim. Yang pertama adalah pemilihan. Di pemilihan ini, pemilihan anggota tim itu menekankan pada kemampuan teknik dari keterampilan tim personal agar dapat bekerja sama secara efektif. Yang kedua yaitu ada pelatihan. Di pelatihan tim ini itu bertujuan meningkatkan efektivitas kerja melalui pengembangan, keterampilan, kerjasama, pemahaman bersama, dan berbagai pengetahuan. Penghargaan ini itu sistem penghargaannya harus mendorong kerjasama tim daripada misalnya individu. Penghargaan dapat berupa finansial maupun non finansial dan bertujuan memperkuat kebersamaan serta meningkatkan kinerja tim dengan tetap menyeimbangkan kontribusi individu dan tim. Selanjutnya ada komposisi tim. Kategori ini mencakup variabel yang berkaitan dengan bagaimana tim harus diisi stafnya. Yang pertama ada kemampuan anggota, yaitu kinerja tim bergantung pada tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan anggota masing-masing. Selanjutnya, kedua, kepribadian anggota. Anggota yang memiliki tingkat keterbukaan, kesadaran, dan keramahan yang tinggi cenderung bekerja lebih baik di dalam tim. Ketiga, alokasi peran. Tim memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, dan anggota harus dipilih untuk memastikan semua peran terpenuhi. Yang keempat, keberagaman. Keberagaman anggota tim dapat memberikan perspektif yang lebih luas, namun juga memerlukan manajemen yang baik untuk menghindari konflik. Kelima, ukuran tim. Menjaga tim akan tetap kecil, biasanya 5 hingga 9 anggota. Seringkali terjadi kunci efektivitas di dalam tim kecil tersebut.
Selanjutnya ada proses dan keadaan tim. Variabel proses adalah kejadian di dalam tim yang mempengaruhi efektivitas, meliputi pertama, tujuan bersama. Tim yang efektif memiliki rencana dan tujuan bersama yang memberikan arah dan momentum. Kedua, efektivitas tim. Tim yang efektif memiliki kepercayaan diri daripada mereka sendiri. Mereka percaya bahwa mereka bisa sukses. Ketiga, modal mental. Anggota tim yang efektif memiliki peta mental yang sama dalam bagaimana pekerjaan harus diselesaikan. Keempat, tingkat konflik. Konflik tidak selalu buruk. Konflik tegas dapat merangsang diskusi dan memicu pengambilan keputusan yang lebih baik. Meskipun konflik hubungan hampir selalu difungsional. Kelima, kemalasan sosial. Tim yang efektif mengurangi untuk bermalas-malasan dengan membuat anggota bertanggung jawab secara individu dan kolektif. Selanjutnya, waspadalah, tim tidak selalu menjadi solusi. Kenapa tim tidak selalu jadi efektif? Yang pertama, tim membutuhkan biaya dan energi lebih besar. Kerja tim tidak selalu efisien karena membutuhkan lebih banyak waktu, koordinasi, komunikasi, dan lain. Selain itu, potensi konflik juga lebih tinggi. Yang kedua, tidak semua tugas cocok dikerjakan secara tim. Tim lebih efektif untuk tugas yang kompleks dan membutuhkan berbagai perspektif. Namun, untuk tugas yang sederhana dan tidak memerlukan banyak masukan, pekerjaan individu seringkali lebih cepat, hemat sumber daya, dan lebih fokus. Yang ketiga, tim efektif hanya jika ada tujuan bersama dan saling ketergantungan. Tim diperlukan ketika ada tujuan kolektif dan setiap anggota saling bergantung satu sama lain. Jika hasil hanya berupa kesimpulan kinerja individu tanpa koordinasi utuh, maka penggunaan tim tidak memberikan nilai tambah yang signifikan. Baik teman-teman, di slide ini kita bisa melihat hasil objektif yang berjudul mengapa beberapa karyawan tidak suka bekerja dalam tim. Grafik ini menunjukkan beberapa alasan utama beserta presentasinya. Alasan pertama, dengan presentasi sekitar 41%, artinya banyak karyawan merasa kerja tim saling menimbulkan perbedaan pendapat dan benturan antar anggota. Alasan berikutnya adalah kesulitan memotivasi anggota lain dan transisi kepemimpinan masing-masing sekitar 35%. Ini menunjukkan bahwa masalah motivasi dan pergantian pemimpin juga mempengaruhi kenyamanan dalam tim. Selain itu, sekitar 27% karyawan merasa tidak nyaman karena lingkungan yang cepat berubah, kesulitan menjalankan rencana, dan frustasi saat tahap perencanaan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.